Oke, halo selamat siang. Kita ketemu di channel Sevanya Daniela. Hari ini saya akan membahas salah satu soal fisika dari pertanyaan teman kita. Ya, ini di email. Dia bilang pertanyaannya adalah, Kak, mohon bantuannya bagaimana cara mengerjakan soal nomor 2 ini. Ini dia udah foto soalnya. Nah, soalnya seperti ini. Tentukan gaya normal yang dikerjakan bidang terhadap balok yang masanya 2 kg sedang meluncur pada bidang miring dengan tangan alfa yaitu 3/4. Gitu ya. Jadi ini adalah termasuk dalam gerak dan gaya ya, mungkin masuk ke dalam hukum Newton 2 gitu ya. Nah, ini akan kita coba bahas sebentar. Tapi sebelum saya membahas soal ini, buat kalian yang baru pertama kali mampir di channel Sevanya Daniela, pada channel ini kita menyajikan pembahasan soal dan penjelasan materi untuk matematika, fisika, kimia, dan biologi. Ya, dan setiap hari kita upload video-video baru, sudah lebih dari 1.300 video yang kita upload. Gitu ya. Jadi kalau kalian baru pertama kali mampir dan belum subscribe, silahkan subscribe dulu supaya setiap hari waktu kita upload video baru kalian dapat informasinya. Oke, jangan kemana-mana, kita akan lihat pembahasan pertanyaan teman kita ini. Mudah-mudahan ini mewakili pertanyaan yang lain juga ya. Oke, selamat menonton. Nah, baik, ini saya sudah gambarkan apa sih namanya diagram dari sebuah benda yang berada pada sebuah bidang miring, sebuah balok ya. Di soal dibilang pertanyaannya baloknya 2 kg masanya. Jadi ini M baloknya. Satu sini ya, ini M-nya adalah 2 kg. Dan dia bilang sudut kemiringannya, dia bilang tan alfanya sama dengan 3/4. Jadi ini sudut kemiringannya itu adalah alfa. Dia bilang dan tan alfa sama dengan 3/4. Ya, ini dari soalnya seperti ini. Nah, pertama kali kita mengerjakan soal ini, maka kita harus uraikan vektor-vektor yang bekerja pada balok tersebut. Di sini saya sudah uraikan, ada 4 buah vektor, gitu ya. Vektor yang pertama adalah yang menarik dia ke bawah untuk jatuh. Jadi kalau suatu benda diletakkan pada sebuah bidang miring, walaupun dia tidak diberikan gaya apa-apa, maka ada sebuah gaya yang menarik dia jatuh. Gitu ya, yang arahnya yang warna biru ini, gitu ya. Yang nilainya adalah mg sin theta. Yang ini kita tidak boleh lupa. Mg sin theta dalam hal ini sin alfa ya, karena sudutnya alfa. Gitu. Jadi gaya yang pertama adalah Mg sin alfa, itu adalah gaya yang mengakibatkan benda itu akan jatuh apabila dia diletakkan pada sebuah bidang miring, sekalipun dia tidak mendapat gaya dari luar. Gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah gaya yang tegak lurus terhadap bidang datar, yang bawah, yang warnanya di sini adalah ungu. Ini yang berat benda atau Mg. Saya tulis langsung Mg ya. Kamu mau tulis pakai W boleh. W sama dengan Mg sama aja. Ini adalah Mg. Nah, karena dia mempunyai satu kemiringan, alfa tadi, maka ada yang vektor gaya yang warna hijau. Nah, vektor gaya yang warna hijau inilah vektor gaya yang tegak lurus terhadap arah gerak benda, yang nilainya adalah Mg cos theta. M kali G cosinus alfa ya, di sini sudutnya ya. Gitu. Nah, ini 3 gaya yang utama. Jadi ada Mg sin alfa yang mengakibatkan dia akan jatuh apabila satu benda berada pada bidang miring. Yang kedua ada Mg di mana adalah gaya beratnya, tegak lurus terhadap bidang horizontal. Dan yang kedua adalah Mg cos theta. Ini tegak lurus terhadap bidang gerak benda. Gitu ya. Mg dengan Mg cos alfa ini nilainya akan sama apabila benda berada pada bidang datar tanpa sudut kemiringan. Tetapi karena ada sudut kemiringan, maka nilai Mg itu berbeda dengan Mg cos alfa ini ya. Karena yang satu tegak lurus bidang horizontal, yang satu tegak lurus terhadap bidang tempat dia meluncur. Gitu ya. Nah, sesuai dengan hukum Newton 3, gaya yang menekan benda itu ke bawah, Mg cos alfa tadi, itu besarnya sama dengan gaya yang ke atas yang disebut dengan gaya normal. Sesuai dengan aksi reaksi ya. Gitu. Jadi besarnya gaya normal itu sama dengan ini sebenarnya. Nah, di samping 4 gaya yang saya uraikan di sini sebenarnya apabila lantai dinyatakan kasar, maka ada gaya ke atas sana yang disebut dengan gaya gesekan. Ini saya tidak tulis. Ini adalah F gesekan. Ini bisa ada, bisa tidak, tergantung permukaan bidang kasar atau tidak. Kalau dia licin berarti gaya gesekan tidak ada. Gitu ya. Kalau dia kasar berarti ada gaya gesekan di mana nilainya nanti adalah mu kali gaya normal. Mu itu koefisien gesek ya. Nah, pertanyaan dari teman kita adalah berapa gaya normalnya? Nah, seperti yang tadi saya sudah bilang, gaya normal ini adalah aksi reaksi dengan Mg cos alfa.
Nah, inilah sebenarnya gaya normalnya. Jadi untuk mengerjakan soal ini tidak terlalu sulit. Yang penting kalian harus tahu vektor-vektor gaya yang bekerja pada gerak benda yang berada pada sebuah bidang miring. Gitu ya. Nah, setelah dapat ini, mudah sekali kita tinggal masukkan biasa. Ini untuk tangan alfa 3/4, ini berarti Y per X ya. Y per X. Jadi dengan mudah kita bisa dapat cos alfanya itu adalah 4/5. Ya, ini pelajaran trigonometri yang pernah kalian belajar di SMP kelas 3 atau di SMA kelas 1. Jadi saya langsung aja, cos alfanya sebenarnya 4/5. Oke, G ini adalah percepatan gravitasi. Kalau tidak disebutkan, biasanya nilai yang kita masukkan adalah 10. Oke, kita tinggal masukkan saja, berarti gaya normalnya N, itu sama dengan M-nya massa benda adalah 2, kali G-nya adalah percepatan gravitasi 10, kosinus alfa tadi adalah 4/5. 4/5. Nah, mudah kan? Ini tinggal kita coret. Dapat di sini 2, tinggal 2 kali 2, 4. Kali dengan 4, 16 Newton. Inilah gaya normal yang bekerja pada benda tersebut oleh bidang datar ini. Jelas ya? Jadi untuk pertanyaan teman kita tadi, pertanyaannya berapakah gaya normal? Nilainya adalah 16 Newton. Ya, sekali lagi kalau pertanyaan ini mewakili kalian yang lain yang mempunyai pertanyaan yang sama, ingat, suatu benda yang diletakkan pada sebuah bidang miring, kalian harus uraikan vektor-vektor gaya yang bekerja. Ya, penggambarannya seperti ini. Itu udah pasti. Pada sebuah benda yang berada pada bidang miring, vektor gayanya pasti begini. Gitu ya. Mg sin alfa yang mengakibatkan dia turun, jatuh. Ada Mg yang tegak lurus pada bidang horizontal. Dan ada Mg cos alfa yang tegak lurus terhadap bidang tempat dia meluncur. Dan jangan lupa gaya normal sama dengan Mg cos alfa. Yang membedakan nanti adalah gaya gesekan. Apakah dia punya gaya gesekan atau tidak, tergantung dari permukaannya. Kalau dia licin, dia tidak mempunyai gaya gesekan. Kalau dia kasar, maka dia mempunyai nilai gaya gesekan. Jelas ya? Oke, jadi jawabannya adalah 16 Newton. Oke, mudah-mudahan penjelasan ini bisa kalian mengerti dengan mudah. Tapi kalau masih ada yang bingung, masih ada yang ingin tanyakan, silahkan tulis di kolom komentar di bawah ini ya. Sekali lagi, kalau kalian punya pertanyaan yang ingin kita buatkan video pembahasannya, foto, kirim ke alamat email yang ada di kolom deskripsi. Nanti kita akan buatkan pembahasannya. Oke, sekali lagi buat yang belum subscribe, silahkan subscribe. Makasih sudah menonton, kita ketemu di video berikutnya.